juga secara asas kalau ada perubahan perundangan digunakan aturan yang menguntungkan. Nah sekarang persoalannya adalah ketentuan yang saudara penasihat hukum bacakan tadi adalah termasuk di dalam makna menguntungkan atau tidak di dalam pengertian pasal 1 ayat 2 KUHP tersebut yang menjadi dasar asas tersebut. Gitu. Jadi kalau menurut saya karena penggantian undang-undang tersebut tidak, katakanlah, tidak merubah pandangan masyarakat tentang ketercelaan suatu perbuatan, maka aturan mana yang digunakan dalam hal seperti tadi tentu adalah aturan yang menguntungkan bagi terdakwa. Gitu. Kecuali perubahan undang-undang tadi yang menyatakan undang-undang yang terakhir berlaku menyatakan bahwa undang-undang sebelumnya tidak berlaku, itu adalah ketentuan yang menunjukkan tentang perubahan sikap masyarakat tentang suatu perbuatan dari perbuatan yang melawan hukum, dari perbuatan terlarang, dari perbuatan yang sifatnya strafbar menjadi perbuatan yang sifatnya legitim, barulah kita bisa menggunakan ketentuan itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya jelas sekali dan tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa aturan mana yang kemudian bisa digunakan adalah aturan yang menguntungkan bagi terdakwa. Tidak perlu dipersoalkan lagi mengenai hal ini. Baik, saya lanjutkan. Kalau pun benar berdasarkan pasal 95 tahun Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tadi, tindak pidana pencucian uang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Pertanyaannya, apakah lembaga berwenang dalam hal ini, apakah KPK memang berwenang melakukan tindakan penyidikan berdasarkan kewenangan yang diberikan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010? Dalam hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 itu, Undang-Undang 25 tahun 2003 tidak memberikan kewenangan secara implisit kepada KPK untuk melakukan penyidikan pencucian uang. Saya bacakan saja pasalnya, baru kemudian ahli memberikan pandangan. Pasal 74 menyatakan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ini mohon digarisbawahi, ketentuan hukum acara dan ketentuan perundangan yang ditentukan lain undang-undang ini. Dan penjelasannya, yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat instansi yang oleh undang-undang ini diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini yang kami tanyakan kepada ahli, apakah ketentuan pasal 74 ini memang KPK diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang? Apakah pasal 74 ini tersebut KPK juga berwenang melakukan tindakan penuntutan? Dalam hal ini dengan asas peradilan cepat, dengan alasan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Saya ingin rasio legis dari ahli kaitan dengan perundang-undangan ini dan pasal 74. Baik. Ada dua persoalan mendasar di situ. Persoalan pertama adalah berkenaan dengan aturan peralihan dari satu undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru. Aturan peralihan yang juga tadi ditanyakan dalam pertanyaan sebelumnya jelas-jelas hanya merujuk tentang deliknya. Jadi tadi pengertian saya lex temporis delicti adalah berkenaan dengan tindak pidananya, rumusan deliknya, bukan berkenaan dengan kewenangan penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap delik itu. Gitu ya. Jadi jelas di situ kalau satu instansi penegak hukum tidak berwenang dan gitu menyidik suatu tindak pidana
yang disebutkan dalam undang-undang yang lama, katakanlah gitu, tetapi berwenang untuk menyidik tindak pidana menurut tindak pidana yang sama menurut undang-undang yang baru, maka dia tidak boleh menggunakan undang-undang yang lama. Karena dia tidak berwenang. Kan gitu. Yang boleh beralih itu tadi adalah aturan mengenai hukum materialnya, tidak mengenai hukum formilnya, tidak berkenaan dengan kewenangannya. Itu pertama. Yang kedua, tadi sudah dibacakan oleh saudara penasihat hukum tentang limitasi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang tentang siapa yang menjadi penyidik tindak pidana tersebut, yaitu penyidik tindak pidana asal, kan begitu. Dalam penjelasannya disebutkan itu bukan seperti ya, pakainya yaitu A, B, C, D, katakanlah seperti itu. Maka di luar A, B, C, D itu tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana itu. Katakan seperti itu. Nah, katakanlah kita kesampingkan karena tidak boleh sebuah penjelasan undang-undang membuat norma baru. Karena jelas normanya di dalam batang tubuh pasalnya adalah penyidik tindak pidana asal. Katakanlah itu yang kita patokan, bukan penjelasannya. Maka siapa yang diberi wewenang untuk melakukan tindak pidana asal itu saja yang kemudian berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dan masalah kedua adalah berkenaan dengan kewenangan penuntutan. Jelas sekali berbeda antara tindakan menyidik dengan tindakan menuntut. Jadi kalau dalam pandangan saya, karena KUHP sudah membatasi peradilan pidana itu dijalankan berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk menyidik atau menuntut itu hanya dalam bentuk kewenangan atributif, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi tidak bisa kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang. Katakanlah berdasarkan jurisprudensi, menurut saya jurisprudensi bukan undang-undang. Karenanya tidak bisa memberikan kewenangan. Jadi kewenangan untuk menuntut ditentukan siapa yang mempunyai wewenang untuk menentukan kelengkapan berkas perkara, dewa 1 istilah tekniknya, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Itulah yang mempunyai kewenangan untuk menuntut. Gitu. Di mana disebutkan di dalam undang-undang baik KUHP maupun undang-undang kejaksaan, penuntut di sini adalah penuntut umum pada kejaksaan. Jadi kalau menurut saya tidak ada kewenangannya, baik berdasarkan tafsiran dihubungkan dengan penjelasan pasal 74 dimaksud maupun berdasarkan norma yang ada di dalam pasal 74 itu saja sendiri. Menurut saya sudah clear dan jelas mengenai itu. Ya, sedikit tanggapan tentang asas atau peradilan cepat sederhana. Mungkin ini kan ada kesan speedy trial itu dibangun melalui proses peradilan cepat sederhana biaya yang murah. Ini saya ingin melihat kontekstual persoalan ini seperti apa di dalam menempatkan masalah ini. Silakan Anda. Asas peradilan cepat sederhana dan biaya murah. Atau ini asas atau apa? Ya, itu adalah asas yang menjadi pedoman bagi aparatur peradilan untuk melaksanakan kewenangannya. Bukanlah asas yang melahirkan kewenangan. Kan gitu. Jadi kalau sudah punya wewenang, penyidik mempunyai wewenang, dia menjalankan kewenangannya itu dengan memperhatikan diantaranya asas sederhana, cepat, biaya murah, biaya ringan. Tetapi asas ini tidak pernah di dalam literatur manapun disebutkan sebagai asas yang melahirkan kewenangan. Tadi sudah saya katakan bahwa kewenangan di dalam penegakan hukum itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana yang lebih keras daripada asas legalitas di dalam hukum pidana material. Di dalam KUHP pasal 3 dengan jelas peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang. Jadi hanya bisa diadakan kewenangan itu oleh undang-undang.
tidak bisa diadakan berdasarkan penafsiran. Tidak boleh didasarkan pada keinginan untuk menjalankan sebuah kepentingan tertentu, termasuk kepentingan-kepentingan yang lain yang tidak diamanahkan dalam undang-undang. Menurut saya seperti itu. Makasih Ali. Ada yang saya pikir criminal justice procedure ini penting karena memang jadi pertanyaan yang selalu kita butuhkan dalam persidangan. Silakan kalau ada yang terakhir. Silakan. Terima kasih. Tadi ahli sudah menyinggung tentang masalah hadiah atau janji terkait dengan pasal 12 huruf A atau pasal 11 ya untuk penyelenggara negara. Yeah. Pertanyaannya, ada tidak ukuran suatu hadiah atau janji itu berkaitan dengan jabatan atau tidak? Ukurannya itu ada tidak? Ya, begini, ukurannya adalah terkait dengan tadi yang saya katakan meeting of mind, kepentingan dari si pemberi terhadap si penerima, ya. Karena dia memberi tersebut berharap, ya, si penerima berbuat atau tidak berbuat sesuatu menurut kepentingan dari si pemberi, yang mana perbuatan itu bisa dilakukan karena dia memiliki jabatan sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri itu. Jadi hubungannya selalu ke sana, gitu. Atau karena yang bersangkutan telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Maka di dalam penerapan ketentuan pasal 12 huruf A dan huruf B ini tidak cukup dibuktikan ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima sesuatu, tidak cukup. Tetapi apakah penerimaan itu bisa dibuktikan terkait dengan bahwa yang bersangkutan telah berbuat, ini pasal 12 huruf B, atau dapat berbuat, akan berbuat 12 huruf A. Jadi pasti akan dihubungkan ke sana. Karena bisa jadi seperti saya katakan tadi, orang tersebut misalnya sebenarnya tidak mempunyai kapasitas untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, maka tidak masuk dalam pasal 12 huruf A dan huruf B. Undang-undang menyiapkanlah pasal 11. Kan begitu. Menurut pikiran orang yang memberi itu berhubungan dengan jabatannya, gitu. Pikiran orang yang memberi, padahal yang memberi itu tidak tahu bahwa yang menerima itu nggak punya sebenarnya bisa berbuat tadi, gitu. Jadi pasti dia dihubungkan dengan hal itu cara penerapannya. Ini terkait dengan masalah persoalan apakah itu hadiah janji berkaitan dengan jabatan atau tidak ya. Misalnya begini, saya mendukung si A itu mau maju sebagai ketum partai. Cara saya mendukung, saya biayai B, C, D yang punya hak suara di tiket hotelnya. Pertanyaannya adalah, apakah konteks pemberian saya kepada si B, si C itu bisa secara pidana dianggap sebagai pemberian kepada si A? Begini, jadi di dalam hukum pidana, perbuatan orang lain itu tidak bisa dipintai pertanggungjawaban oleh orang lain lagi. Jadi dalam hukum pidana dikenal asas individualisasi pidana. Orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jadi kalau pasal yang dipersangkakan atau didakwakan adalah menerima hadiah atau janji, menerima pemberian, menerima barang sesuatu, maka yang bersangkutan sendiri harus menerima itu, gitu. Pemberian itu harus memang diterima oleh yang bersangkutan, gitu. Kalau diterima oleh pihak lain, ya tanggung jawab kepada pihak lain itu satu persoalan. Yang kedua, mesti sekali lagi dikaitkan bahwa yang bersangkutan kalaupun benar menerima itu dalam kapasitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, gitu ya. Ini limitasi yang diberikan oleh undang-undang. Ini yang menyebabkan saya sampai sekarang tidak pernah mau jadi pegawai negeri atau penyelenggara negara, kan begitu. Karena ada pembatasan-pembatasan ketika orang menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Saya pikir itu. Satu lagi.
Ini terkait masalah TPP, masalah pembuktian ya. Jika ada suatu transaksi aset, ya taruh kata mencurigakan, tapi kata ahli sebelumnya Yunus Hussein itu belum jadi bukti. Sedang untuk membeli aset itu juga tidak bisa dibuktikan bahwa itu berasal dari tindak pidana. Dari segi pembuktian pendapat ahli bagaimana? Ini pencucian uang ya? Iya. Ya tadi saya katakan sudah dalam penjelasan saya sebelumnya bahwa salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang itu, apalagi dalam pasal 3 dengan jelas dikatakan bahwa harta kekayaan yang ditransaksikan, transaksi ini adalah sebuah istilah umum bagi saya terhadap perbuatan-perbuatan mentransfer, membelanjakan, memberikan, katakanlah gitu ya. Harta kekayaan itu haruslah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1. Ini tidak koma ya, tidak berhenti. Merupakan hasil tindak pidana, tidak berhenti sampai situ. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1, limitatif juga. Tidak semua tindak pidana itu hasilnya bisa dicuci sebagai suatu tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau belum bisa dibuktikan bahwa harta kekayaan ini berasal dari tindak pidana atau bukan, berarti unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidana sebagaimana pasal 2 ayat 1 ya belum terbukti. Berarti belum ada tindak pidana pencucian uang gitu. Kalau Profesor Adi Hamzah mengatakan kalau mencuci baju itu bajunya beli dulu gitu. Kalau bajunya belum dibeli bagaimana dicuci? Yang dimaksud baju dibeli itu adalah tindak pidana asal. Harus ada tindak pidana asal dulu, baru kemudian bisa diadakan pencucian uang. Baju belum dibeli kalau sudah dicuci. Kasih. Kali tidak nyambung sama saya. Dari terdakwa ada? Kalau ada silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Saudara Ahli. Ini pertanyaan awam. Apakah seseorang yang dibawa ke pengadilan didakwa melakukan tindak pidana itu harus dinyatakan bersalah atau wajib dinyatakan bersalah? Baik, Profesor Friedman mengatakan bahwa pengadilan adalah tempat memisahkan orang bersalah dari orang tidak bersalah. Gitu ya. Jadi saya ingin menegaskan menekankan statementnya Friedman tadi, memisahkan orang tidak bersalah daripada orang bersalah. Jadi pengadilan itu harus mencari ketidaksalahan orang, bukan mencari kesalahan orang. Jadi harus dicari apa yang menyebabkan kemudian sebagai dasar dia dinyatakan tidak bersalah, bukan apa yang menjadi dasar untuk menyatakan dia bersalah. Gitu. Karena pengadilan adalah tempat memisahkan orang tidak bersalah dari orang yang bersalah. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah harus dinyatakan bersalah, saya akan menjawab bahwa tidak boleh pengadilan dijalankan kalau semata-mata untuk menyatakan orang bersalah. Namanya bukan pengadilan. Begitu. Kalau pengadilan justru sekalipun sudah sekian banyak bukti mengatakan dia bersalah, mesti dicari lagi ada tidak sih celah untuk mengatakan dia tidak bersalah. Inilah yang kemudian kalau di dalam konsep pembuktian di common law, beyond the reasonable doubt, sampai tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang kesalahan yang bersangkutan. Jadi kalau ada 20 saksi, 18 mengatakan bersalah, katakanlah begitu, 2 menyatakan sebaliknya, hakim harus mencari dasar untuk menyatakan 2 ini ditolak dan menerima yang 18. Tidak boleh kemudian ada 20 saksi, 2 menyatakan bersalah, hakim dengan begitu saja menyingkirkan yang 18, hanya memakai 2 yang menyatakan bersalah.
Beyond the reasonable doubt itu artinya tidak ada boleh keraguan sedikit pun tentang kebersalahan orang. Barulah yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan sanksi pidana dalam hal ini. Baik, saudara ahli, dengan kalimat yang lain, bolehkah seseorang dinyatakan tidak bersalah di pengadilan? Begini, pasal 183 KUHP kita menentukan bahwa untuk menyatakan orang bersalah melakukan tindak pidana, sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti dan hakim yakin atas kesalahan yang bersangkutan. Jadi, kalau memang tidak ada 2 alat bukti dan hakim tidak yakin, apa maknanya hakim yakin di sini? Tadi tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan saja, ada 2 alat bukti, tetapi hakim ada keraguan, dia harus membebaskan indubio pro reo. Tetapi ada 2 alat bukti, hakim yakin, barulah bisa dinyatakan yang bersangkutan bersalah. Jadi kalau pertanyaannya, bolehkah pengadilan menyatakan orang tidak bersalah? Pengadilan diperintahkan menyatakan orang itu tidak bersalah kalau tidak ada 2 alat bukti dan hakim tidak yakin atas kesalahan yang bersangkutan. Baik, terima kasih ahli. Ini pertanyaan awam saja. Cukup untuk ahli Khairul Huda. Kita selesaikan satu-satu dulu. Apa langsung? Boleh langsung yang mulia. Nah, silakan. Biar sekaligus saja nanti. Baik, silakan. Baik, saya berlanjut pada ahli Ibu Husnul Maria. Saudara ahli, di dalam partai itu biasanya ada unsur-unsur. Ada unsur struktur, ada unsur budaya partai, ada unsur aktor atau pelaku, ada juga unsur mekanisme. Mekanisme itu biasanya diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk melakukan penilaian terhadap seseorang, dia adalah aktor atau pelaku, itu bisa dinilai sebagai faktor tunggal? Jadi hanya dinilai pelakunya atau aktornya, ataukah harus dilihat secara keseluruhan? Jadi sistem partai itu interaksi di antara bagian-bagian atau subsistem di dalam partai itu. Terima kasih Majelis Hakim. Mohon izin, saya ingin menjelaskan di dalam konteks kepartaian, ya, terutama bagaimana partai politik ini bekerja. Jadi bagaimana sistem bekerja. Kebetulan dulu pada Undang-Undang Partai Politik Nomor 31 2002 saya terlibat dalam pembuatan draft undang-undang bersama dengan pemerintah, waktu itu menjadi tim ahlinya pemerintah. Nah, salah satunya adalah menekankan bagaimana sistem partai, sistem kerja partai politik ini demokratis. Nah, yang kita ketahui bahwa mempelajari partai politik memang kita harus melihat struktur dan organisasi. Dan struktur dan organisasi secara detailnya tidak diatur di dalam undang-undang. Baik undang-undang dulu zamannya saya, ini diserahkan kepada internal partai untuk membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, cuma disebutkan di dalam undang-undangnya secara demokratis. Nah, yang menarik adalah di dalam prakteknya melihat struktur partai-partai, terutama di Indonesia ini agak berbeda setiap partai. Jadi ada struktur itu, ada yang disebut ketua umumnya presiden, gitu. Kemudian ada dewan syuronya, ada ketua umum, ada dewan syuronya, ada ketua umum, ada dewan pembinanya. Nah, masing-masing ini diisi oleh
aktor-aktor di dalam partai. Nah, bagaimana cara mekanisme mengisinya itu tergantung kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau saya pelajari misalnya di dalam konteks ini, apakah kemudian aktor mana yang memegang kekuasaan? Karena lagi-lagi kalau bicara tentang budaya, bagaimana perilaku politik itu tergantung kepada bagaimana kemudian kekuasaan itu diimplementasikan. Ya, karena kalau kita bicara partai politik kan mau nggak mau kita bicara tentang kekuasaan. Karena negara modern sendiri itu adalah bentukan dari partai politik, makanya begitu pentingnya partai politik. Apa bedanya kemudian partai dengan lembaga-lembaga seperti LSM? Kalau partai politik punya ideologi, punya organisasi, punya pemimpin, dan merebut kekuasaan melalui pemilu untuk mengimplementasikan kebijakan. Nah, yang menarik saya membaca di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini, terutama partai Demokrat, ya, karena ini saudara terdakwa berhubungan sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ini ada lembaga-lembaga yang agak tumpang tindih sebetulnya kalau dilihat. Ada majelis tinggi partai, ada dewan pembina, ada dewan kehormatan, yang ketiga-tiganya diketuai oleh yang kebetulan juga Presiden Negara Republik Indonesia. Jadi begitu powerful. Nah, kemudian ketua umum dan sekjen. Sekjennya kebetulan juga anaknya ketua Presiden Republik Indonesia. Jadi juga powerful juga ini dalam konteks perilaku politiknya. Kenapa Majelis Hakim yang mulia, ketua umum dan sekjen ini penting? Karena pada saat saya menjadi anggota KPU dulu, ini banyak sekali partai-partai itu punya ketua umum kembar atau sekjennya kembar. Nah, ini persoalan-persoalan di Indonesia gitu. Padahal untuk mengajukan calon legislatif ke KPU itu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Jadi kalau sekjennya 2, ketua umumnya 2, atau ketua umumnya 1, sekjennya 2, ini yang seringkali menjadi persoalan-persoalan yang dialami oleh partai politik di Indonesia. Tapi itulah realitas politik. Nah, oleh karena itu untuk melihat apakah ketua umum sendirian itu bisa kemudian dilihat sebagai dia bisa seperti kalau saya punya perusahaan pribadi terus saya sendiri berkuasa, tidak bisa. Karena di partai politik itu ada bahkan memutuskan sesuatu itu nama rapatnya saja kan macam-macam. Ada rapat pleno, ada rapat DPP saja. Kalau partainya Bapak yang terdakwa ini luar biasa ini. Partainya itu jumlah DPP-nya bisa sampai 800 orang, sehingga kalau rapat DPP itu harus membutuhkan hotel dengan ruangan yang luas sekali. Lah, tapi ada juga partai yang kecil. Tergantung masing-masing partai ini di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Oleh karena itu, untuk menjawab tadi pertanyaannya, bisa nggak? Tergantung di dalam konteks anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan ternyata kalau di dalam sistem bagaimana partai politik itu bekerja, itu tidak bisa. Karena dia dibatasi oleh yang disebut rapat-rapatnya, ya, dari mulai pleno, dari mulai munas kalau nasional atau kongres, atau bahkan kalau ada apa-apa kan ada munas luar biasa. Tidak bisa memutuskan sendirian di dalam pengambilan keputusan. Itu kalau kita bicara tentang bagaimana sistem bekerja secara demokratis. Begitu. Baik, saudara ahli. Setiap partai pasti punya mekanisme internal tentang penyegaran atau penggantian kepengurusan. Ada yang menyebut munas, ada yang menyebut kongres, ada yang menyebut muktamar, ada juga sebutan yang lain. Itu di tingkat pusat, untuk di tingkat daerah sebutannya juga berbeda-beda. Menurut pendapat ahli, peristiwa apakah munas, kongres, muktamar, atau di daerah misalnya musda, musab, dan seterusnya itu peristiwa privat, peristiwa politik pribadi, atau itu peristiwa politik institusi? Nah, kalau kembali lagi Mas Hakim untuk menjelaskan pertanyaan ini, tentu saja ini kelembagaan. Kenapa? Karena sebetulnya ini yang banyak sekali partai-partai biasanya tidak mau mengakui, bahwa di dalam politik internal partai itu ada kelompok-kelompok yang disebut di dalam teori politik ini faksi. Faksi itu sebenarnya biasa saja, cuma di dalam masyarakat kita belum terbiasa yang namanya ada kelompok-kelompok. Nah, di dalam peristiwa
kongres atau untuk menentukan pemilihan ketua umum, dan biasanya ini kadang-kadang juga tidak hanya ketua umum, bisa kemudian dewan pembina, bisa kemudian formatur, bisa macam-macam, tergantung kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam mengaturnya, bagaimana mengatur di dalam yang diatur di dalam anggaran rumah tangga dari masing-masing partai politik. Nah, oleh karena itu yang namanya ingin menjadi ketua umum di salah satu partai itu bukan cuma sendirian dan tidak mungkin sendirian, karena harus mengikutkan pemilihnya saja se-Indonesia kalau itu partai politik Indonesia, karena undang-undang pemilu, undang-undang partai politik juga menyebutkan partai politik baru boleh memiliki, dianggap partai politik kan kalau sudah memiliki sekian puluh persen kantor di provinsi, sekian puluh persen kantor di kabupaten kota. Jadi ini bukan tindakan satu orang, tapi sebetulnya kelembagaan di dalam partai politik yang memang dibutuhkan di dalam, karena partai politik nanti ikut pemilu membutuhkan ketua umum. Kalau tidak, partai politik ini tidak bisa menandatangani seluruh pencalonan legislatifnya dari DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, kalau itu dianggap kemudian pribadi. Nah, ini sebetulnya unsur tindakan institusional kelembagaan di dalam partai politik. Menurut saya begitu. Baik, saudara ahli menyampaikan bahwa itu peristiwa institusi, peristiwa kelembagaan. Saya lanjutkan, kalau itu peristiwa yang bersifat institusional, kelembagaan, apalagi memang harus berdasar pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan organisasi yang lain, apakah seseorang yang maju menjadi calon ketua umum misalnya, atau di tingkat daerah menjadi calon ketua DPD atau DPW atau apa istilah yang lain ya, apakah itu bisa dilihat sebagai, dalam perspektif partai politik, apakah bisa dilihat sebagai kepentingan pribadi atau kepentingan